Penggambaran motif pada kain bisa dilakukan dengan cara menyalin atau ngeblat maupun dengan menggambar bebas di atas permukaan kain. Motif khas yang biasanya diterapkan pada batik tiga negeri khas Surakarta, salah satunya adalah burung. Proses menyalin gambar dapat dilakukan menggunakan pensil jenis 2B hingga 4B, karena pensil dengan ukuran tersebut memiliki karakter kelunakan sedang, dan kandungan arangnya mampu menempel pada permukaan kain. Tahapan cara menyalin motif: pertama, bentangkan kain di atas permukaan yang rata. Jika memiliki gambar yang ingin dicontoh, letakkan gambar tersebut di bawah bentangan kain dan pastikan bahwa gambar dan kain tidak bergeser ketika proses menyalin berlangsung. Kedua, mulailah menyalin motif menggunakan pensil mengikuti garis-garis samar yang dihasilkan antara pola gambar dengan tumpukan kain. Tahapan proses pembatikan diawali dari proses pencantingan. Nyanting, yaitu pendorehan cairan lilin atau malam panas di atas permukaan kain mengikuti pola gambar. Prinsip kerja teknik batik yaitu menutup permukaan kain dengan zat tertentu. Dalam pembatikan, biasanya menggunakan lilin batik atau dikenal dengan istilah malam. Kemudian, mewarnai kain. Bagian kain yang tertutup lilin akan tetap berwarna putih setelah nantinya lapisan lilin ini dihilangkan, karena lilin menghalangi proses penyerapan warna pada kain. Panaskan malam di atas wajan. Setelah malam mencair sempurna, celupkan kepala canting sekitar 3 menit ke dalam cairan malam panas, agar panas dari kompor bisa menyebar secara merata pada kepala canting. Isi canting dengan cairan malam maksimal 3/4 bagian, agar tidak tumpah saat digoreskan pada permukaan kain yang posisinya miring. Pegang canting dengan nyaman. Masukkan tangan kiri di bawah kain. Angkat kain dengan lembut. Cari posisi duduk senyaman mungkin. Miringkan kain dengan sudut kurang lebih 60 derajat. Atau seperti posisi saat membaca buku. Gunanya agar malam tidak menetes di atas kain apabila tumpah. Tips bagi yang belum terbiasa membatik. Apabila merasa kesulitan dalam memegang kain dan menggoreskan canting, kain dapat diletakkan merapat pada lutut sebelah kiri. Kemudian, tangan kanan yang memegang canting dapat disangga dengan lutut kiri. Ini dapat mengurangi resiko pegal dan membuat hasil garis cantingan lebih stabil. Goreskan canting mengikuti garis motif secara hati-hati. Perlu diperhatikan bahwa malam harus tembus hingga permukaan bawah kain agar dapat merintangi warna dengan sempurna. Jadi, jangan lupa untuk selalu memastikan kondisi suhu cairan malam yang ada di dalam canting. Jika cairan malam sudah mulai tersendat, tuang sisa cairan malam yang masih ada di dalam canting ke dalam wajan. Kemudian, ambil cairan malam baru yang masih panas. Teliti ulang pada bagian kain sebaliknya. Apabila masih ada garis-garis yang lilinnya belum tembus hingga ke bagian belakang, proses pencantingan harus dilakukan lagi pada bagian-bagian tersebut. Selain mengikuti garis-garis motif, bidang-bidang yang masih kosong juga bisa diisi dengan ornamen isen-isen atau diblok dengan cairan malam. Perhatikan tingkat kenaikan suhu pada kompor. Apabila cairan malam mulai berasap, kecilkan tuas suhu dengan memutarnya ke arah kiri untuk penggunaan kompor listrik. Turunkan wajan untuk penggunaan kompor sterno. Atur besar kecilnya api untuk penggunaan kompor minyak tanah. Kondisi panasnya malam yang stabil adalah malam yang mencair sempurna dan cairan malam panas tidak berasap. Pertama, siapkan warna remasol dengan mencampurkan 5 gram remasol sesuai dengan warna yang dikehendaki dengan 50 ml air hangat. Apabila menginginkan jumlah yang lebih banyak, takaran resep dapat ditingkatkan sesuai dengan perbandingan. Tuang pada wadah-wadah terpisah sesuai dengan warnanya. Penggunaan warna dasar yaitu merah, biru, dan kuning. Warna hijau, orange, dan ungu
bisa didapatkan dari campuran warna dasar. Siapkan spandram atau frame sebagai media untuk menghamparkan kain, dan spons yang diikat pada ujung lidi sebagai aplikator warna. Masing-masing warna hanya boleh menggunakan satu aplikator supaya warnanya tidak tercampur. Warna Rimasol diaplikasikan dengan sistem colet, yaitu menggoreskan warna secara langsung pada bidang-bidang yang dikehendaki. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar warna tidak keluar dari garis motif yang telah dicanting. Setelah selesai diwarna, kain dijemur minimal 30 menit di bawah terik matahari. Tips: kondisi paling baik dalam proses pengaplikasian warna Rimasol adalah dilakukan di bawah terik matahari secara langsung. Hasil pewarnaan Rimasol akan lebih terang. Usai dijemur, lepaskan kain dari frame. Kemudian, hamparkan di atas plastik bersih dan aplikasikan water glass yang berfungsi sebagai pengunci warna agar warna tidak luntur saat dicuci. Water glass diaplikasikan pada sisi depan dan belakang. Tutup dengan plastik, lalu simpan selama semalam atau 24 jam. Setelah itu cuci bersih hingga water glass luruh. Jerang air dengan campuran 2 hingga 3 sendok makan tepung kanji. Rebus kain untuk menghilangkan lilin yang masih menempel. Pastikan lilin luruh sempurna dalam proses perebusan ini. Cuci kain dengan air bersih dan pastikan tidak ada sisa lilin dan kanji yang masih menempel pada permukaan kain. Angin-anginkan hingga kering. Demikianlah, proses batik telah selesai. Selamat mempraktekkan teknik ini di rumah masing-masing.